CNN Indonesia Breaking News. Artinya data-data yang diberikan oleh penyidik itu selain tadi diperlihatkan CCTV juga, apa juga ada data lain? Ada. Berupa apa aja? Kami juga meminta transkrip karena dari refleksi diri yang dibuat oleh Jessica, dia bilang bahwa ada WhatsApp dia ke teman-temannya yang WhatsApp grup Billy Blue di print. Jadi kita minta, karena buat kami, kita biasanya juga menganalisa setiap percakapan orang-orang tertentu dan juga ada minta data dari transkrip telepon karena dikatakan dari cybercrime ada data. Tujuan kami adalah melihat siapa orang yang mengetahui kondisi terperiksa gitu. Untuk kita benar-benar dapat data yang sesungguhnya tentang terperiksa. Terhadap Kondisi berita acara masalahnya. Berita acara pemeriksaan saksi lain apakah juga dapat? Atau hanya data tentang terdakwa saja? Maksudnya gini, untuk menilai melakukan tadi dari angka 1 sampai 5 tadi. Kita minta semua juga, Pak Hakim. Karena memang mendapatkan konsensus kami baik secara internasional maupun nasional itu dimungkinkan untuk kami melihat seluruh data. Untuk melihat ada inkonsistensi enggak. Begitu ada inkonsistensi itu perlu bukti fakta ilmiah. Apakah kita nggak percaya seluruh data itu, tapi justru harus benar-benar kita, oh di sini ada nama ini, kita perlu datangkan nama itu. Ini benar nggak seperti ini? Karena tujuannya tadi memotret kondisi kejiwaan saat dia bertemu, saat dia minta pertolongan misalnya. Seperti itu. Jadi selain mendapatkan CCTV, kemudian tadi mungkin transkrip WhatsApp, kemudian ada beberapa berita acara saksi juga. Apakah juga melakukan wawancara terhadap orang-orang lain khusus ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ini? Oke. Pada Jessica kami juga meminta data kolateral dari ibunya, Ibu Imelda ya namanya. Kemudian juga dari Hani yang kebetulan teman dari terperiksa yang memang bersama-sama di tempat kejadian. Oke, kalaupun untuk saksi yang atas nama visum et repertum psychiatrum yang atas atau itu istilahnya sama atau lain tadi antara visum et repertum sama hasil laporan pemeriksaan kesehatan tadi sama? Maksudnya antara apa pertanyaannya? Ada dokumen di kami ini visum et repertum psychiatrum atas nama terdakwa. Ada juga hasil pemeriksaan kesehatan yang atas nama Rangga. Apakah hasil pemeriksaan kesehatan jiwa itu apakah sama maksudnya? Hanya dalam terminologi yang dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tapi hasilnya sama atau ada beda? Perbedaannya adalah tadi kalau proses ini udah masuk ke ranah hukum dan ini kita biasanya menamakannya terminologi secara hukum itu adalah visum et repertum psychiatricum. Tapi kalau orangnya memang belum didakwa atau ini kami menyebutnya ya surat keterangan kesehatan jiwa. Oh itu terminologinya seperti itu, tapi isinya sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Dan metodologi ataupun yang sama. juga dilakukan sama juga. Oke. Lantas mungkin secara singkat ya, saya bisa dijelaskan sebenarnya apa hasil pemeriksaan dari tim RSCM ini terhadap visum et repertum psychiatrum khusus untuk terhadap terdakwa terlebih dahulu. Kaitannya tentang pertama mungkin apa kepribadian dari terdakwa ini. Pada terperiksa Jessica Kumala Wongso, kami simpulkan pada saat pemeriksaan selama di Departemen Psikiatri tanggal 11 sampai 16, pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat. Mohon maaf, sebelum kesimpulan tentunya ada semacam uraian terlebih dahulu tentang bagaimana sih kepribadiannya. Artinya kalau itu mungkin kesimpulan ya, tapi sesuatu yang bisa memberikan penjelasan kepada kami tentang ada gambaran apa terhadap diri terdakwa ini sehingga ahli tim dari SSCM yang menyusun atau membuat visum et repertum psychiatrum itu memiliki kesimpulan sebagaimana ada dalam visum et repertum psychiatrum. Oke.
Kalau dari tipe kepribadian, kami mendapatkan data-data bahwa pada terperiksa Jessica termasuk normal gitu. Kalau dia dia tidak menunjukkan adanya gangguan kepribadian. Kami nggak melihat adanya pola-pola yang maladaptif terhadap satu permasalahan tertentu. Namun dari riwayat yang diperoleh dari catatan kepolisian New South Wales yang ada dari Australia itu yang di-endorse pada tanggal 3 itu didapatkan riwayat bahwa ternyata kalau dalam situasi tekanan pernah ada respons-respons emosi yang muncul kalau dia sedang berada dalam tekanan, misalnya putus pacar, dikatakan di situ dia memiliki masalah relasi, kemudian di saat itu juga dia dari transkrip kalau kita lihat situasinya, kita analisis, didapatkan bahwa kecenderungan bisa muncul adanya agresivitas terhadap dirinya. Bahkan mulai sifatnya ancaman untuk bunuh diri sampai melukai diri. Itu didapatkan data bahwa ada riwayat dia normal, namun kalau dalam situasi tekanan tadi dengan berbagai macam stresor, kalau kita ngomong aksis 4, masalahnya banyak dan dukungan sosial tidak ada, dipersepsikan tidak ada, itu bisa muncul kelihatan emosinya. Seperti itu, bisa bentuknya marah, bisa bentuknya lebih ke arah menyakiti diri, seperti itu. Yang itu, kami dapatkan. Kalaupun ada tekanan, ya, kalaupun ada tekanan. Kalaupun ada tekanan, maka dia akan mendapatkan bisa melakukan sebuah tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Kalaupun terhadap orang lain, kalaupun ada tekanan. Inilah tadi pembicaraan antara Natalia Widiasih Raharyanti dengan JPU yang dia menjelaskan metode pemeriksaan mental. Benar sekali, tadi Ardi Tomuardi selaku salah satu dari tim jaksa penuntut umum menanyakan mengenai bidang psikiatri forensik itu sendiri, dan juga tadi sempat disebutkan bahwa hasil pemeriksaan Rangga dan Agus dari Olivier diperiksa kondisi kejiwaannya dengan metode wawancara terstruktur, menanyakan apa yang dia rasa, yang dia pikir dilakukan karena emosi seseorang itu memang terkait dengan apa yang dia rasakan. Lalu juga tadi ada pemeriksaan tentang multilateral diagnosis, ada 5 langkah pemeriksaan klinis, kondisi kepribadian, apakah berkaitan dengan kondisi medis umum, apakah menderita gangguan penyakit begitu, lalu juga apakah stres selama setahun terakhir, memiliki masalah ataupun tidak, melihat fungsi seseorang. Karena tadi seperti saya setuju sekali ketika disebutkan oleh Dr. Natalia bahwa seseorang mengalami gangguan ketika dia merasa tidak berfungsi, Andra. Begitu. Lalu tadi juga disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan Jessica dinyatakan normal secara kejiwaan. Tidak ada gangguan kepribadian, namun dari riwayat catatan kepolisian sempat ada beberapa tekanan dan akhirnya dari situ timbul berbagai macam masalah yang akhirnya dialami Jessica begitu. Oke, baiklah, breaking news, sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan kami lanjutkan setelah jeda berikut bersama Putri Ayu Ningtyas. Saya Alexandra Asma-Subrata. Dan saya Aziza Hanum, terima kasih. Tetaplah bersama CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.